Jangan lupa jangan semuanya hot ya, juga dilatih yang memahami yang kecil-kecil, membandingkan juga seperti itu. Yang kedua, ini menggunakan beragam pertanyaan. Kalau bisa semakin provokatif, semakin iya apakah memang kenapa ini begini gitu ya. Gurunya IPA langsung datang bawa kayak sulapan gini, wah ini enggak nih, ditarik, oh enggak, kenapa begini gitu. Anak-anak sering lihat kan orang yang jual sarung tiba-tiba dipanasi ada korek itu pak kan, oh nggak terbakar gitu kan. Nah sedang belajar apa itu yang namanya kalau lama sedikit terbakar loh pak, pengen dia cepat sulap, bukan sulap bu, itu kan sarung. oh kecepatan Ini loh nggak terbakar ini, karena kecepatan titik bakarnya itu kalau di IPA kan ada ya itu. Berarti kalau agak lama sedikit dia terbakar, dia cepat gitu. Nah itu ya, sepertinya iya pengalaman gitu ya. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tentunya sesuai dengan tujuan. Jadi kalau perlu untuk pemula, biasanya kalau mahasiswa saya suruh nulis itu pertanyaannya. Karena tidak mudah membuat pertanyaan pemantik ya Bu Rosi, untuk merangsang dia bertanya. Itu pertanyaan setelah membaca, sebelum membaca juga perlu pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan tentang aspek-aspek penting. Jadi mengkritisi itu berdasarkan, oh ini bertanya, latihan bertanya, ada pertanyaan dari yang kamu baca tadi, ada pertanyaan kan? Ada, tadi ada aspek-aspek penting. Semakin banyak pertanyaannya semakin bagus. Menggunakan teks multimodal tadi yang sudah melibatkan beragam teks sebagai stimulus, mengeksplorasi makin mendalam. Jadi sebetulnya kenapa sih multimode itu dipakai? Itu kan supaya infrasnya lebih ini ya. Ada, oh ini ya tadi yang bertanya, kenapa giginya dibuatnya seperti ini ya? Itu kan karena juga anak kecil yang ada gigi bungsu itu ya, yang lepas itu sehingga gambarnya seperti itu. Apa hubungannya? Kenapa ini warnanya tadi apa? Pohonnya kok ungu ya tadi? Jadi kenapa? Gitu. Apa sih maknanya? Gitu. Makna-makna yang bisa dieksplor lebih dalam gitu ya. Apalagi di situ ada multimodanya bisa ini ya dieksplorasi menggunakan berbagai penanda grafis, pemandu grafis Bapak Ibu. Tadi yang dipraktekkan Pak Samsul dan timnya tadi membuat diagram Freyer, mudah seperti itu, atau membuat peta-peta konsep seperti itu. Terus apalagi Bapak Ibu? Memfasilitasi pemodelan. Ini yang mahal. Yang mahal ini Pak. Untung loh murid kita tuh baik-baik. Biasanya gitu, kamu cari ide pokok dari teks itu. Caranya Bu, caranya kan cara. Bagaimana sih Bu nyarinya? Cari amanat dari cerita itu. Nyarinya di mana Bu? Jadi ada pertanyaan, kapan? Kamu harus hati-hati nak kapan itu berarti jawabnya kalau tidak tanggal 17 Agustus bisa keterangan waktu pagi sore gitu, atau 2 minggu yang lalu, atau ke depan 1 minggu ke depan, itu juga waktu. Jadi kan ada seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada penekanan pemodelan, dibimbing. Ini loh caranya mencari ide pokok, kata kuncinya dulu yang banyak diulas itu yang mana, katanya ditulis lagi. Gurunya berani nggak memodelkan? Nah, itu yang mahal ya Bu, kadang-kadang menyuruh. Jadi belum yang bertanggung jawab itu chef Bu. Chef itu ayo membuat donat gitu langsung ya, bahannya ini, caranya begini gitu. Kalau guru enggak, kita mau membuat puisi, tapi cara membuat puisi 1, 2, jadi abstrak gitu ya, tidak memodelkan dia. Kalau chef itu pemodelan langsung gitu ya. Jadi memodelkan caranya begini loh nak. Membaca nyaring itu kalau tanda tanya berarti naik intonasinya. Apakah kamu sudah mandi? Belum mandi kan? Tanda tanya gitu ya. Itu pemodelan dan pembimbingan. Jadi ketika tadi Bapak Ibu, sebenarnya kami juga tadi salah ya. Pada waktu Bapak Ibu, ini kalau nanti pelatihan, kalau sini membuat RPP, itu harus kita dekati, kita lihat. Kalau sudah salahnya fatal itu kita masuk, itu Pak. Iya. Kalau nggak kita biarkan, terus baru divalidasi sekarang, loh itu sudah ini. Tadi meskipun sedikit-sedikit, ya tuh udah
strict lah, nggak apa-apa lah kalau LPMP salah-salah sedikit kan boleh gitu. Inovasi di sana, oh sudah ada tulisannya gitu, oh sudah ada gitu ya. Jadi tetap dibimbing, jadi kayak gurunya itu ada gerakan gitu ya. Ada apa ya, tidak dilepas kerjakan LKS lalu kita duduk di meja, enggak. Bahkan kalau di Jepang kalau kita observasi itu ya, gurunya nggak boleh duduk itu, terus muter terus di kelompok-kelompok itu kan membimbing apa ini apa gitu. Kalau diferensiasi malah di situ butuh apa gitu kan, kita datang. Ini yang mungkin mahal. Kalau pesertanya guru nanti disuruh perancang lalu buat video di kelasnya lalu dikirim ke kita. Kalau bapak kan enggak, cuma nyoba-nyoba aja supaya perasaan agak lama nih, 30 menit nggak selesai gitu. Milih bukunya aja 15 menit tadi saya lihat gitu ya, baru milih sumbernya gitu. Ini yang nomor 5 penting. Ada nggak menu? Misalnya ini, oh berarti yang kelompok ini nanti kegiatannya ini, yang ini gitu. Ada nggak? Paling nggak ada tulisannya lah. Untuk kelompok yang begini, bahannya ini. Nanti dilampirkannya. Terutama kalau ada yang inklusi misalnya ya, ada yang ini, ada terapi khusus. Nanti kelas kita itu ada macam-macam. Termasuk ini di kelas itu ada yang saya pernah melihat pojok baca itu beda. Diferensiasi betulnya di situ yang belum bisa baca itu di situ, yang huruf-huruf permainan gitu. Yang sudah baca jelek sih sekolahnya, tapi betul-betul dimanfaatkan dengan baik gitu. Oke. Berikutnya Mas. Nah ini yang penting tadi yang di kurikulum itu, menumbuhkan karakter. Keren loh tadi, menumbuhkan karakter. Dari mana munculnya? Dari mana Bapak Ibu? Kelihatan menumbuhkan karakter? Ada variasi kegiatan kelompok. Oh berarti menumbuhkan kerjasama. Jangan individu juga perlu Pak. Ada individu, kadang kelompok. Individu itu juga perlu untuk memunculkan percaya diri gitu ya. Melibatkan siswa berkarya, adu karya, jangan seperti yang dikemukakan kemarin. Ternyata pojok baca itu karya gurunya, karena mau akreditasi. Iya benar. Kalau ditanya, Bu ada ini, ada Bu dulu ketika mau akreditasi, sekarang enggak. Sehingga pajangan itu bisa dilihat bangunan rusak, oh dia protes. harus membuat puisi, Lihat, membuat Ibu ini. akreditasinya Nah, itu karyanya apa? siswa, bukan Nggak karyanya dibahas, guru, kasih gitu ya. bantuan. Bukan dia. Yang paling indah yang mana bukan ya? Kegiatan mengaitkan dengan konteks masalah. Bapak Ibu kalau sempat penulisnya tidak tahu apa ada di sini, Bu Sofi ya, yang tutu gerutu itu, cerita itu keren sekali cerita itu untuk mengaitkan dengan masalah. Jadi selesai membaca, anak-anak suruh jadi detektif di lingkungannya. Coba sih, gitu. Kamu lihat apakah lingkunganmu itu sudah begini-begini. Jadi dikaitkan dengan masalah. Nah, saya pernah baca buku teks Aflatun itu yang dari luar itu Aflatun tuh bagus cuma Indonesia. Setiap kegiatannya setelah belajar teori langsung praktek. Jadi langsung demam berdarah gitu. Langsung semua mengobservasi sekolahnya. Apakah ada vas bunga yang masih ini potensi untuk demam berdarah? Apakah ada kaleng-kaleng yang masih terbuka di sekolahmu? Apakah selokan di sekolahmu bagus gitu. Jadi dia tidak belajar di secara teori, tapi dia praktek. Jangan-jangan udah ajar menutup 5M, tapi solokannya setengah mati, banyak yang sakit demam berdarah gitu. Sehingga kita praktekkan, ilmu itu sedikit tapi diterapkan. Ini memunculkan sehingga di situ ada kontekstual itu Bapak Ibu. Kita ambil kearifan lokal misalnya, kita adaptasi gitu ya. Yang 8 itu mengaktifkan tadi ya, sudah multi arah, ada dosen dengan atau guru dengan murid, murid dengan murid. Tadi di sini bagus sekali presentasi di kelompoknya. Ada yang cukup dengan bahasa isyarat saja diletak-letakkan gitu. Ada yang lisan gitu kan. Tadi dipresentasikan. Jadi ada antara siswa dengan guru, antara kelompok dengan kelompok. Coba dinilai temannya tadi reviewnya berapa. Itu berarti antar kelompok. Ada di dalam kelompok tadi, presentasi di dalam kelompok dan seterusnya. Menyenangkan. Saya tidak tahu kalau joyful learning itu terjemahannya apa sih sebetulnya. Kalau Indonesia itu menyenangkan. Jadi nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk. Tapi kan sebetulnya mengasihkan, Bu.
Jadi senang, mengasihkan itu mungkin sulit, tapi menantang. Jadi anak, saya lihat kemarin waktu observasi itu ada sejarah ya, kita kerjasama dengan Jepang untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Itu hanya dikasih sejarah itu ada goa, lalu ada tapak tangan gini. Suruh analisis bu muridnya. Cuman itu saja pelajaran sejarah loh. Jadi nggak Ken Arok sunat tahun berapa, enggak gitu. Tapi betul-betul diberi ini ada goa, lalu ada tapak kamu pecahkan. Keren itu. Itu sulit tapi asik buat mereka. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada nyanyi-nyanyi. Tapi kalau kelas kita itu kadang menerjemahkan menyenangkan, itu nyanyi Pak. Jadi Bu sudah senang loh, tapi tetap nggak bisa ya. Memang nggak ada hubungannya. Kemampuan matematika dengan senang itu sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang berbeda. Minat baca yang tinggi belum tentu loh kecakapan berpikirnya bagus juga gitu. Jadi ada sisi-sisi yang perlu dieksplor lebih jauh gitu. Kalau menurut saya sebagai yang sering mendampingi dan itu persis yang saya pikirkan pertama gini model. Pada begitu saya dapat ini, coba sih saya model. Saya coba memberanikan diri, saya ambil salah satu cerita, ini saya kaitkan, saya coba sama medianya, coba amati saya salah nggak apa-apa karena saya dosen kok, kan bisa salah karena saya nggak pernah gitu. Kalau Bapak Ibu kan guru, lebih bagus lagi. Tapi model itu perlu yang mereka amati. Boleh salah kok. Kalau salah pahalanya satu kan ya. Kalau betul pahalanya dua ya Pak ya. Katanya Bapak Kiai. Surga Firdaus. Delapan ini mau saya tawarkan pada Bapak Ibu, ada yang di skip atau mau ditambah silahkan. Karena ini modalnya para komentator, gitu. Membuatnya tadi Pak dinilai kok Pak harus skor berapa, nggak lulus enggak, cuman untuk merasakan. Silahkan mau nambah atau bertanya.